Selamat sore untuk anak kelas 10 IPA. Nah, hari ini tadi kita membahas materi terkait tentang hukum Newton tentang gravitasi. Nah, apa itu bunyi hukum Newton tentang gravitasi? Nah, bunyi hukum Newton tentang gravitasi adalah gaya tarik-menarik dua benda yang besarnya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Artinya apa? Besar gaya gravitasinya itu berbanding lurus dengan massanya, namun berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana besar gaya gravitasi jika itu terjadi pada dua partikel. Nah, atau berapa besar gaya gravitasi yang terjadi untuk tiga partikel. Nah, misalkan begini ya. Nah, bumi begitu ya. Nah, bumi itu dia memiliki massa. Nah, kita anggap massa bumi itu adalah M besar. Kemudian ada manusia ya. Nah, kita buat juga pemisalan bahwasanya ini manusia juga memiliki massa. Kita anggap massa manusianya adalah M kecil. Nah, jadi bisa kita tentukan berapa besar gaya gravitasinya gitu ya. Nah, kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di bumi itu dipengaruhi oleh besar gravitasi bumi begitu. Nah, untuk mencari sesuai dengan hukum Newton tentang gravitasi, maka kita peroleh persamaan bahwasanya F sama dengan G dikali massa ya, ini massa di bumi lalu dikali dengan massa manusia, kita bagi dengan kuadrat jarak. Nah, F itu gaya gravitasinya, satuannya Newton, sedangkan G itu adalah konstanta gravitasi. Nah, itu nilainya sudah ketetapan, nilainya sebesar 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter persegi per kilogram. Nah, M besar ini adalah massa bumi, satuannya kilogram. Dan M kecil ini tadi massa manusia, satuannya kilogram. Sedangkan R itu adalah jarak. Nah, satuannya dalam meter. Nah, inilah konsep dari hukum Newton tentang gravitasi. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana jika hukum Newton tentang gravitasi ini itu terjadi pada dua partikel, begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian gaya gravitasi untuk dua partikel. Nah, ingat ya, hukum Newton tentang gravitasi itu membahas tentang bagaimana gaya tarik-menarik antara dua benda. Nah, berapa besar gaya gravitasinya itu bisa kita tentukan. Nah, ini sekarang kita mulai masuk untuk dua partikel begitu ya. Nah, kita anggap di sini ada benda pertama, lalu ini ada benda kedua, di mana benda pertama itu dia memiliki massa pertama M1, lalu benda kedua dia memiliki massa kedua, kita buat M2 begitu ya. Ini M2. Nah, kemudian benda pertama dan benda kedua ini dia terpisah sejauh R. Begitu ya. Nah, berarti di sini akan timbul yang namanya gaya tarik-menarik antara benda pertama dengan benda kedua. Kita misalkan ya, ini F12. Artinya F12 di sini adalah ya, itu gaya benda pertama yang ditarik benda kedua, gitu ya. Nah, untuk F21 ya, itu gaya benda kedua yang ditarik oleh benda pertama. Nah, sehingga kita buat persamaannya, rumusannya untuk berapa besar gaya gravitasinya ya, rumusannya menjadi F sama dengan G dikali massa pertama dikali massa kedua, kita bagi dengan kuadrat jarak. Nah, jadi besar nanti gaya yang ada pada benda pertama dengan benda kedua itu nilainya akan sama. Makanya F12 itu sama dengan F21. Begitu ya. Nah, inilah persamaan untuk dia pada benda yang dua partikel. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana nanti dia gaya gravitasinya untuk tiga benda begitu ya. Nah, ini untuk gaya gravitasi untuk tiga partikel. Nah, ini Miss buat seperti ini ya. Ada benda pertama, dia memiliki massa pertama. Lalu benda kedua, dia memiliki massa benda yang kedua, M2 begitu ya. Baru benda ketiga, dia memiliki massa benda yang ketiga, Miss buat M3. Kemudian ada timbul gaya tarik-menarik, di mana benda pertama itu dia ditarik oleh benda kedua. Miss buat jadinya F12 gitu ya. Nah, kemudian benda pertama ini dia ditarik oleh benda ketiga. Miss buat F13.
Nah, sekarang benda yang kedua, ya benda kedua ini berada di tengah-tengah, berarti dia akan ditarik oleh benda pertama dan kemudian juga dia akan ditarik oleh benda kedua. Jadi Miss buat begini, F21 karena benda yang kedua dia ditarik oleh benda pertama. Lalu kemudian F23 artinya benda kedua ini tadi dia ditarik oleh benda yang ketiga, gitu ya. Nah, terakhir benda yang ketiga. Benda ketiga ini dia ditarik oleh benda pertama dan benda kedua, gitu ya. Berarti F31 lalu kemudian F32. Nah, bisa nggak kita tentukan berapa besar gaya gravitasi yang ada benda pertama pada benda kedua dan pada benda ketiga? Bisa. Nah, jadi kita buat persamaannya menjadi begini. Untuk mencari berapa besar gaya gravitasi yang ada di benda pertama, berarti F1 sama dengan, ya, karena arahnya searah berarti kita jumlah, ya. F13 kita tambahkan dengan F12. Artinya, ya, benda pertama itu tadi dia ditarik oleh benda ketiga, ya, kita jumlah dengan benda kedua, benda pertama ini tadi itu ditarik oleh benda kedua, gitu ya. Nah, ini dia persamaannya. Sehingga sesuai dengan rumusan F itu, ya kan? F itu tadi G dikali massa benda pertama dikali massa benda kedua dibagi dengan R12 kuadrat. Nah, karena di sini adalah benda pertama itu dia ditarik oleh benda ketiga, maka kita buat persamaannya G. Nah, masanya ada massa apa aja di sini? Ada massa benda pertama dengan massa benda ketiga. Kita buat G dikali massa benda pertama dikali massa benda ketiga, kita bagi jaraknya berarti jarak dari benda pertama ke benda ketiga, berarti R13 kita kuadratkan. Nah, ditambah G. Nah, di sini ada di mana benda pertama ini tadi dia ditarik oleh benda kedua, berarti ada massa benda pertama kita kalikan dengan massa benda kedua dibagi dengan jarak dari benda pertama dengan kedua kita kuadratkan. Nah, jadi besar gaya gravitasi yang ada pada F1 kita bisa gunakan persamaan ini, ya. Nah, sekarang untuk mencari besar gaya gravitasi pada benda kedua, nah kita tinjau bahwasannya di sini gayanya ini dia tidak searah, ya, berlawanan begitu, ya, berarti kita kurang, gitu ya. Maka F2 sama dengan, karena benda kedua ini dia ditarik oleh benda ketiga dan benda pertama, maka kita peroleh persamaan bahwa F23 dikurang F21, gitu ya. Nah, jadi persamaannya F2 sama dengan G dikali massa kedua dikali massa ketiga dibagi dengan kuadrat jarak dari 23 kita kuadratkan. Nah, dikurang G dikali massa kedua dikali massa pertama dibagi dengan R21 dikuadratkan. Nah, jadi bisa kita peroleh besar gaya gravitasi yang terjadi pada benda kedua dengan persamaan ini, ya. Nah, sekarang selanjutnya untuk mencari berapa besar gaya gravitasi pada benda yang ketiga, berarti F3. Nah, F3 ini dia ditarik oleh benda pertama dan benda kedua, berarti F31 ditambah F32 karena dia searah, gitu ya. Maka F3 sama dengan G dikali M3 kali M1 dibagi R31 dikuadratkan ditambah G, ya, dikali massa ketiga dikali massa kedua dibagi R32 dikuadratkan. Nah, inilah dia rumusan untuk gaya gravitasi untuk 3 partikel, begitu ya. Nah, kita masuk ke bagian contoh soal. Nah, di sini ada 2 buah benda, begitu ya. Ada benda pertama, di mana benda pertama ini dia memiliki massa 2 kg. Lalu kemudian benda kedua, dia memiliki massa 4 kg. Nah, benda pertama dengan benda kedua ini, dia terpisah sejauh 1 meter. Nah, berarti akan timbul yang namanya gaya tarik-menarik di sini, ya. Ada nanti F12 dengan F21, begitu. Nah, pertanyaannya, berapakah gaya gravitasi yang dialami benda pertama ini? Nah, sesuai dengan persamaan dari gaya gravitasi pada benda pertama, kita buat berarti F1 sama dengan G, ya, ini konstanta gravitasi, kita kalikan massa pertama kali massa kedua, kita bagikan dengan kuadrat jarak dari benda pertama dengan benda kedua, gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan, ya, konstanta gravitasi itu nilainya
6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter persegi per kilogram. Nah, massa benda pertama tadi berapa? Sebesar 2 kilogram. Massa benda kedua dia sebesar 4 kilogram. Berarti 2 kali 4 dibagi jaraknya itu 1 meter, berarti 1 dikuadratkan itu ya. Nah, kemudian F1 sama dengan 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter persegi per kilogram. Nah, 2 kali 4 8, 1 dikuadratkan 1, berarti 8 dibagi 1, nanti hasilnya jadi 8 kilogram per meter persegi. Nah, ini satuannya bisa kita coret, habis begitu ya. Kilogram ini kita habiskan, meter persegi juga kita habiskan. Jadi, kita peroleh besar gaya gravitasi pada benda pertama F1 itu berarti 6,67 kita kalikan 8. Hasilnya 53,36 dikali 10 pangkat minus 11 Newton. Nah, ini untuk pada 2 partikel. Nah, sekarang kita akan masuk itu pada 3 partikel. Bagaimana lagi contoh soalnya, begitu ya. Nah, ini kamu perhatikan untuk contoh soal yang kedua. Nah, ini ada 3 buah benda gitu ya. Ada benda A, benda B, benda C. Nah, massa benda A itu adalah 2 kg, massa benda B itu 4 kg, massa benda C itu adalah 6 kg. Nah, jarak dari benda A ke benda B itu sejauh 1 meter. Jarak dari benda B ke benda C itu sejauh 2 meter, gitu ya. Nah, pertanyaannya, berapa gaya gravitasi pada benda B? Nah, benda B itu kan berada di tengah-tengah. Berarti benda B ini ya dia akan ditarik oleh benda A dan juga akan ditarik oleh pada benda C. Sehingga kita buat ya untuk mencari berapa besar gaya gravitasi pada benda B, kita buat persamaannya. Berarti FB sama dengan FBA dikurang FBC, begitu ya. Nah, karena dia arahnya sudah berlawanan, jadi kita kurang. Nah, pertama-tama kita cari dulu untuk besar gaya gravitasi pada BA, FBA. Nah, dengan persamaan ini ya, FBA sama dengan konstanta gravitasi kita kalikan massa B kali massa A dibagi dengan jarak BA kita kuadratkan ya. Nah, kita buat FBA sama dengan, nah, konstanta gravitasi tadi berapa? 6,67 kan? Dikali 10 pangkat minus 11. Dikali massa B berapa? 4 kg. Massa A 2 kg. Kita bagi. Nah, jaraknya berapa dari B ke A? 1 meter. Berarti 1 dikuadratkan. Itu ya. K FBA sama dengan 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Nah, 4 kali 2 8. 1 dikuadratkan 1 ya. Berarti 8 dibagi 1 hasilnya 8. Tinggal kamu kalikan aja. 6,67 kita kalikan 8 hasilnya 53,36 dikali 10 pangkat minus 11 Newton. Inilah besar gaya gravitasi ya yang terjadi pada benda FBA gitu ya. Oke, benda B ini ditarik oleh benda A. Ini dia ya. Nah, kemudian kita cari lagi berapa besar gaya gravitasi pada FBC. Nah, dengan persamaan yang sama ya. FBC sama dengan G dikali massa B dikali massa C, kita bagi jarak dari BC, kemudian kita kuadratkan ya. Nah, FBC sama dengan konstanta gravitasinya nilainya 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Nah, massa benda B berapa? 4 kg. Massa benda C berapa? 6 kg. Kita bagi jarak dari RBC itu adalah 2 meter tadi kan? Ini ya, 2 meter begitu ya, 2 meter berarti 2 dikuadratkan. Nah, kita peroleh hasilnya FBC sama dengan 6,67 kali 10 pangkat minus 11. 4 kali 6 24. Nah, 2 dikuadratkan 4 gitu ya. Nah, berarti 24 nanti kita bagi 4 hasilnya 6. Nah, sekarang tinggal kamu kalikan 6,67 kali 6 hasilnya 40,02 dikali 10 pangkat minus 11 Newton. Nah, inilah besar gaya gravitasinya yang diperoleh. Nah, kemudian sekarang sudah dapat kita tadi hasilnya ini ya. Kemudian kita kurang, kita pindahkan ke sini. Berarti FB sama dengan 53,36 kali 10 pangkat minus 11 dikurang 40,02 dikali 10 pangkat minus 11. Nah, hasilnya nanti 13,34 kali 10 pangkat minus 11 Newton. Nah, inilah besar gaya gravitasi yang terjadi pada benda B. Begitu ya. Nah, sekarang
kita masuk ke contoh soal yang ketiga dan keempat sesuai dengan soal yang sudah share di grup tadi, begitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal yang ketiga, kita bahas lagi ya, bahwasanya gaya gravitasi itu dia kan berbanding lurus dengan masanya. Nah, jadi F berbanding lurus dengan massa pertama dengan massa kedua. Jadi kita buat nanti rumusnya jadi seperti ini. F1 per F2 sama dengan massa pertama dikali massa kedua per M1 kuadrat dikali M2 kuadrat, gitu ya. Lalu kemudian ada lagi nanti persamaannya jika dia tadi kan gaya gravitasinya itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, berarti F ya kan berbanding terbalik dengan jaraknya ya, 1 per R kuadrat gitu ya, 1 per R kuadrat. Nah, itu ya. Nah, jadi F1 per F2 sama dengan ya buka kurung R1 per R2 tutup kurung kita kuadratkan. Nah, ini nanti ada hubungannya untuk menjawab soal ya, soal nomor contoh soal yang ketiga ini gitu ya. Nah, itu dia. Nih, contoh soalnya ya. Tadi kan pertanyaannya ya soal seperti soal yang share di grup tadi. Nah, pertanyaan seperti ini ya. Gaya gravitasi antara dua buah benda yang masanya masing-masing M1. Nah, ini ya masing-masing M1. Ini massa M1, ini massa M2. Dan terpisah sejauh ya jaraknya R1. Ini ya R begitu ya. Nah, berarti dia akan menimbulkan namanya gaya. Berarti ada F1 di sini gitu ya. Kemudian jika jarak antara kedua benda ini artinya M2-nya ini kita tambahkan lagi jaraknya gitu ya. Nah, menjadi 2R katanya jaraknya berpindah sejauh 2R. Ini ya. Berarti di sini akan timbul yang namanya F2. Berarti berapa besar gaya gravitasi yang keduanya. Nah, untuk mencari ini ya kita buat persamaannya seperti ini. Nah, namun kita buat dulu ya massa benda pertama itu M1, massa benda kedua itu M2. Nah, jarak awalnya R1, tadi kan ini ya R1. Nah, jarak akhirnya kan ketika ditambah jaraknya menjadi 2R1 gitu ya, ini ya 2R. Nah, oke. Nah, kita peroleh karena besar gaya gravitasi itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, maka kita peroleh persamaan F1 per F2 sama dengan buka kurung R1 per R2 tutup kurung kita kuadratkan. Nah, kalau kita untuk mencari F2, jadi persamaannya menjadi begini. F2 sama dengan buka kurung R1 per R2 tutup kurung kita kuadratkan dikali dengan gaya pertama. Nah, tadi kan sudah diketahui gitu ya. Sekarang tinggal kita masukkan aja. Begini ya, berarti F2 ya, F2 sama dengan ya R1-nya berapa? Jarak awalnya. R1-nya R. Iya kan, jarak awalnya itu R gitu ya, R. Nah, dibagi jarak yang kedua tadi kan sudah ditambahi, dia menjadi 2R1 gitu ya, 2R kita buat begini ya, 2R. Nah, lalu kita kuadratkan dikali dengan F1. Nah, kita buat F2 sama dengan, nah R kita kuadratkan berarti R kuadrat ya, R kuadrat dibagi dengan 2R kita kuadratkan menjadi 4R kuadrat. Ya, tutup kurung dikali F1 gitu ya. Nah, ini kan sudah habis ya, bisa kita coret ya. Itu ya. Nah, ini menjadi F2 sama dengan 1/4 F1. Nah, inilah besar gaya gravitasinya. Nah, jadi gaya gravitasi jadi gaya gravitasinya itu akan menjadi 1/4 kali semula gitu ya, 1/4 dikali F pertama gitu ya. Inilah untuk penyelesaian contoh soal yang ketiga begitu ya. Kemudian kita masuk nanti ke contoh soal yang keempat. Nah, kita masuk ke contoh soal terakhir gitu ya. Pertanyaannya ada dua buah benda A dan B, ada benda A, benda B. Nah, di mana massa benda A itu 1 kg. Nah, massa benda B itu 4 kg. Nah, di antara benda A dan benda B itu ada benda C. Nah, benda C ini berada di tengah-tengah gitu ya. Yang massanya 2 kg. Nah, 2 kg. Nah, jarak dari A ke B itu sejauh 6 meter. Ya, 6 meter. Nah, jika gaya yang dirasakan oleh benda C ya
di antara benda A dan benda B ini itu adalah 0. Pertanyaannya, berapakah jarak antara benda C ke benda A? Nah, sekarang kita buat begini ya. Kita buat pemisalan. Jarak totalnya tadi kan 6 meter. Berarti kita misalkan A ke C itu X begitu. Nah, dari C ke B kita misalkan 6 dikurang X. Nah, jadi kita gunakan persamaan ini. F1 sama dengan F2. Nah, F ini berarti kan benda C ini kan berada di tengah. Berarti dia akan ditarik oleh benda A. Kemudian juga dia akan ditarik oleh benda B. Berarti F1 di sini berarti masa dari benda C itu nanti ya kita kalikan dengan masa benda A, kemudian kita bagikan dengan kuadrat jaraknya. Nah, begini persamaannya ya. Konstanta gravitasi dikali massa benda A dikali massa benda C, kita bagi dengan RAC kuadrat. Nah, RAC ini nanti yang mau kita cari berapa, begitu ya. Sama dengan G ya, massa benda B ya dikali massa benda C dibagi dengan jarak BC, kemudian kita kuadratkan. Itulah untuk F2-nya. Nah, ini konstanta gravitasinya bisa kita coret, massa C juga kita bisa coret. Tinggallah persamaannya MA per RAC dikuadratkan sama dengan MB per RBC dikuadratkan, gitu ya. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya ini ya, untuk menghilangkan kuadratnya ya, kedua ruasnya kita akarkan supaya kuadratnya hilang begitu. Nanti hasilnya ya kita buat begini ya, akar dari, nah massa A tadi berapa? Massa A itu dia 1 kg ya. 1 per, nah ya RAC yang mau kita carikan. Nah, RAC tadi kita misalkan dia X. Nah, kita buat ya X dikuadratkan sama dengan, nah akar dari massa B itu berapa? 4 kg ya. 4 per, nah jarak dari RBC itu 6 dikurang X. Nah, kita buat tadi kan pemisalannya kan 6 dikurang X ya, ini kita kuadratkan itu ya. Nah, jadi kan inilah tadi persamaannya begitu ya. Nah, akar dari 1 itu 1, akar dari X kuadrat itu X. Nah, akar dari 4 itu 2, akar dari 6 kurang X kuadrat itu adalah 6 dikurang X. Nah, sekarang jadi ini nanti 2 dikali X berarti nanti 1 dikali 6 dikurang X begitu ya. Nanti kita peroleh hasilnya ya. 2X sama dengan 6 dikurang X. Nah, 2X tambah X sama dengan 6. Nah, jadi 3X ya, 2X tambah X itu 3X sama dengan 6. Jadi X sama dengan 6 dibagi 3. Nah, hasilnya X-nya itu sama dengan 2 meter. Jadi, jarak dari C ke A itu sejauh 2 meter. Begitu ya, jelas ya? Oke.